Api di Timur Jawa, Teror Ninja Banyuwangi, 1998. Ketika kepercayaan menjadi hukuman mati. Hai, sahabat satu pesan, jangan lupa kami upload video baru setiap hari jam 9 malam loh. Langsung saja ke bahasan kita kali ini. Sahabat satu pesan, selamat datang kembali di ruang cerita kita. Jika Anda masih ingat, kita telah beberapa kali menyingkap tabir kasus-kasus kelam dari masa lalu yang melibatkan praktik perdukunan. Ambil contoh sirkus Surur yang terjadi tak lama sebelum peristiwa yang akan kita bahas ini. Kejadiannya memang sudah puluhan tahun berlalu, namun yang membuat kasus-kasus lawas ini terasa hidup, mencekam, dan relevan hingga hari ini adalah banyaknya saksi hidup yang masih membawa serta trauma, kebingungan, dan kepingan-kepingan misteri yang belum terjawab. Mereka mengirimkan kisah-kisah yang bukan hanya seru, tetapi juga membuat kita merinding dan bertanya-tanya. Khusus untuk tragedi besar yang terjadi di Banyuwangi pada tahun 1948 yang dikenal sebagai pembantaian dukun santet, rasa penasaran kita terusik oleh satu fakta mengerikan. Saksi mata begitu banyak, namun misteri tentang dalang sesungguhnya, siapa yang berdiri di balik kekejaman ini, seolah-olah tidak pernah terpecahkan hingga detik ini. Kisah ini tidak hanya tentang perburuan, tetapi tentang bagaimana ketakutan, fitnah, dan intervensi yang salah dapat merusak struktur masyarakat seutuhnya. Bayangkan ada sebuah kisah yang sangat mengerikan, yang bahkan kesaksiannya seperti cerita seorang narasumber di platform X yang telah dibaca hingga lebih dari 5 juta kali, menggambarkan pengalaman berada tepat di tengah-tengah neraka massal ini. Ini bukan sekadar cerita horor, ini adalah momen kelam dalam sejarah bangsa, di mana teror datang tanpa wajah, hanya menyisakan tanda silang merah di pintu, kegelapan, dan genangan darah. Ini adalah kisah tentang bagaimana para pahlawan desa dan ulama yang seharusnya melindungi justru menjadi sasaran utama dari pembantaian yang tak kenal ampun. Siapakah mereka yang dijuluki Ninja Banyuwangi? Dari mana mereka datang? Dan mengapa setelah semua yang terjadi, kebenaran sejati masih tersimpan rapat di balik kabut tebal? Bersiaplah, karena kita akan menyelami kekacauan spiritual dan politik di Timur Jawa. Pada tahun 1998, seluruh Indonesia sedang mengalami gonjang-ganjing krisis ekonomi dan politik yang dahsyat. Kita tahu, ini adalah era reformasi, di mana demonstrasi, kerusuhan, dan penjarahan terjadi secara masif di mana-mana. Kota-kota besar menjadi kacau, namun yang paling mengkhawatirkan dan paling berdarah adalah wilayah Jawa Timur, khususnya daerah-daerah seperti Jember, Bondowoso, Situbondo, Pasuruan, Malang, dan Madura. Namun, pusat teror sesungguhnya terletak di Banyuwangi. Krisis politik dan ekonomi yang memicu ketidakstabilan ini menciptakan kekosongan kekuasaan dan disintegrasi sosial. Di tengah kekacauan ini, yang dibutuhkan masyarakat adalah kambing hitam, atau setidaknya seseorang untuk disalahkan. Di Banyuwangi, yang memang dikenal kental dengan nuansa mistis dan praktik magis, kambing hitam itu adalah mereka yang dituduh sebagai dukun santet. Yang terjadi di Banyuwangi adalah perburuan massal terhadap individu-individu yang dituduh mempraktikkan ilmu hitam. Kabarnya, lebih dari 300 orang menjadi target. Mereka semua diburu. Yang lebih mengerikan, rumah mereka diberi tanda yang mudah dikenali. Sebuah tanda silang, X, besar berwarna merah di depan pintu. Ini adalah vonis mati yang telah ditetapkan. Di malam hari, listrik di rumah target akan mati total. Dan ketika listrik menyala kembali, dalam hitungan menit, penghuni rumah tersebut telah ditemukan tak bernyawa dengan kondisi yang mengerikan. Awalnya, targetnya adalah dukun ilmu hitam, tetapi seiring waktu, sasarannya meluas menjadi ulama, guru ngaji, tokoh masyarakat, bahkan warga biasa. Menurut kesaksian, eksekusi ini dilakukan secara sistematis dan profesional oleh sekelompok orang bertopeng dan berpakaian serba gelap, hitam atau biru tua. Mereka bergerak sangat cepat dan senyap, seperti ninja. Julukan yang kemudian melekat pada mereka. Metode mereka selalu sama, menandai rumah, memadamkan listrik untuk memberi waktu eksekusi yang sempurna di tengah kepanikan dan kegelapan, dan kemudian pergi secepat kilat, meninggalkan jejak kekejaman yang tak terbayangkan. Kekacauan dimulai. Kekelaman sebelum fajar. Kekacauan ini mulai memuncak sejak sekitar Februari 1998.
warga Banyuwangi mulai menemukan banyak kematian dengan kondisi yang sangat tidak wajar. Ada korban yang dadanya ditusuk dengan senjata tajam, kepalanya pecah berkeping-keping, bahkan ada yang ditemukan dengan bagian tubuh tidak lagi lengkap. Beberapa saksi mata bersumpah melihat sekelompok orang berpakaian serba hitam di lokasi kejadian sebelum penemuan mayat, sementara saksi lain bersikeras warna pakaian mereka adalah serba biru, navy atau dongker. Apapun warnanya, semua sepakat bahwa kelompok ini bertopeng, hanya menyisakan celah di bagian mata, menciptakan siluet yang menakutkan mirip dengan gambaran ninja dalam film-film Jepang. Dari sinilah julukan Ninja Banyuwangi lahir dan melekat. Namun, terdapat dua versi yang kontradiktif mengenai identitas mereka. Versi biasa, mereka hanyalah orang biasa yang sengaja berpakaian serba gelap, bersenjata, dan mengenakan topeng untuk menutupi identitas. Ini adalah bentuk cosplay kejahatan agar tidak tertangkap. Versi supernatural, mereka adalah orang-orang yang terlatih dan sakti, diyakini memiliki ilmu kebal dan kemampuan di luar nalar. Mereka mampu melompat dari satu pohon ke pohon lain, dari tanah langsung ke atap, dengan gerakan yang terlalu mulus dan cepat untuk manusia biasa. Intinya, mereka bukanlah orang sembarangan. Awalnya, seperti yang kita sebutkan, fokus mereka adalah membasmi mereka yang diduga melakukan praktik ilmu hitam. Ini bisa diartikan sebagai aksi pembersihan spiritual oleh kelompok Vigilanta. Namun, tragedi sesungguhnya dimulai ketika target mulai melebar. Bukan hanya dukun santet, tetapi para ulama dan guru ngaji juga ikut menjadi sasaran. Bahkan, banyak warga biasa yang tidak terlibat ilmu hitam sama sekali turut menjadi korban. Setiap hari, ada saja laporan, dari 2 hingga 9 orang ditemukan tewas mengenaskan. Rentang waktu 8 bulan, dari Februari hingga Oktober 1998 adalah masa paling kelam. Warga Banyuwangi hidup dalam ketakutan yang mencekam. Setelah waktu maghrib tiba, suasana di kota itu langsung sepi total. Tidak ada yang berani keluar, apalagi sendirian. Laki-laki dewasa, bahkan para bapak-bapak, harus ronda dan berjalan beramai-ramai, saking takutnya dituduh dukun dan langsung dieksekusi oleh ninja. Sementara itu, para wanita, anak-anak dan orang tua diinstruksikan untuk bersembunyi di rumah. Mereka pun melakukan berbagai upaya perlindungan diri, menanam pohon kelor, dipercaya sebagai penangkal ilmu hitam paling kuat, menyiapkan bambu kuning sebagai senjata perlindungan dan penolak bala, meminum air yang sudah didoakan untuk perlindungan spiritual. Semua upaya ini adalah bentuk perlawanan dan pertahanan diri, semacam keyakinan magis versus teror magis. Warga berharap minimal mereka bisa melakukan perlawanan dan tetap hidup jika diserang. Teori di balik topeng. Siapa dalang sebenarnya? Kecepatan dan kesistematisan eksekusi ini membuat warga percaya bahwa para ninja ini adalah eksekutor yang sangat profesional. Mereka meninggalkan tanda X di pintu, mematikan listrik, dan dalam hitungan menit menyelesaikan pekerjaan kotor mereka. Namun, pertanyaan terbesar tetap sama. Siapakah orang-orang di balik topeng ninja ini? Jawabannya adalah kumpulan versi dan teori konspirasi yang semuanya terdengar sangat mungkin di tengah kekacauan tahun 1998. 1. Perang Magic, White Magic versus Black Magic. Teori ini meyakini bahwa ninja adalah perkumpulan orang sakti yang memiliki ilmu kebal dan kemampuan supranatural tingkat tinggi. Mereka menggunakan ilmu mereka, yang notabene juga magis, untuk menghabisi dukun santet yang dinilai jahat. Ini adalah narasi White Magic yang berjuang melawan Black Magic. Mereka adalah vigilante spiritual yang berupaya membersihkan desa dari kejahatan gaib. 2. Agen politik, bersih-bersih ideologi. Teori kedua ini jauh lebih politis dan menakutkan. Dikatakan bahwa ninja adalah orang suruhan pemerintah atau oknum tertentu yang bertujuan membasmi tokoh-tokoh, ulama, guru ngaji, tokoh lokal yang memiliki ideologi berbeda dan dianggap mengancam kekuasaan yang sedang goyah pada masa itu. Di tengah transisi politik yang panas, adu domba dan pembersihan politik bisa dengan mudah disamarkan sebagai perang spiritual. Mereka membunuh dukun santet untuk memusnahkan pemimpin oposisi secara terselubung. 3. Oknum aparat, militer yang menyamar. Banyak yang meyakini bahwa ninja adalah TNI yang menyamar menggunakan pakaian tertutup. Alasannya, kerapihan dan kehalusan aksi mereka.
Gerakan mereka yang terkoordinasi, kemampuan melumpuhkan target dalam waktu singkat saat lampu mati, dan eksekusi yang bersih menunjukkan latihan militer bertahun-tahun. Mereka terlihat seperti sudah ahli dalam operasi senyap dan pembersihan wilayah. 4. Makhluk gaib, batalion, setan. Tentu saja, di Indonesia, tidak lengkap rasanya tanpa sentuhan mistis. Sebagian warga, terutama mereka yang melihat gerakan aneh, melompat dari tanah ke atap seperti tanpa beban, meyakini bahwa ninja-ninja ini bukanlah manusia, melainkan sosok makhluk halus yang menjelma atau dikendalikan untuk menebar teror. Reaksi pemerintah dan histeria massa, kondisi Banyuwangi yang semakin tidak kondusif memicu kecurigaan massal. Setiap pendatang atau orang asing langsung dicurigai sebagai ninja yang sedang menyamar, ibarat mata-mata yang menyamar menjadi tukang bakso di lingkungan baru. Pemerintah setempat akhirnya bergerak, namun dengan cara yang justru memperparah keadaan. Mereka menciptakan pelaku bohongan. Beberapa orang ditangkap, dituduh sebagai ninja, dinaikkan ke mobil jeep atap terbuka, dan diarak keliling alun-alun kota Banyuwangi dengan pengawalan ketat. Melalui pengeras suara, polisi mengumumkan, ninja sudah ditangkap, situasi sudah aman. Ironisnya, upaya penangkapan ini gagal total meredam ketakutan. Mengapa? Karena orang-orang yang diarak itu dikenal baik oleh warga. Mereka adalah tetangga, bahkan sering ikut ronda menjaga kampung. Warga yakin mereka hanya dijadikan kambing hitam untuk menenangkan situasi. Hal ini tidak hanya gagal menenangkan, tetapi justru memicu histeria massal dan kebingungan total. Alur tuduh-menuduh menjadi kacau. Ninja menuduh warga sebagai dukun, dan pemerintah menuduh warga sebagai ninja. Masyarakat pun menjadi paranoid, saling menuduh, dan antipati terhadap orang asing semakin tinggi. Puncaknya, terjadi tragedi di mana 5 orang pendatang dicurigai, dituduh sebagai ninja, dan langsung dihakimi oleh warga hingga dibakar hidup-hidup. Pola pikir saat itu sudah mencapai titik ekstrem. Daripada keluarga kita yang dihabisi lagi, lebih baik kita habisi duluan orang yang mencurigakan itu. Tragedi Banyuwangi pun berubah, bukan lagi hanya teror dari ninja, melainkan perang antar sesama warga yang dipicu oleh fitnah, kecurigaan, dan adu domba. Kesaksian dari jantung Padampokan. Untuk memahami kedalaman trauma ini, kita beralih ke kisah yang diceritakan oleh seorang narasumber bernama Pak Satrio. Pada tahun 1998, Pak Satrio masih berusia 11 tahun dan sedang menempuh pendidikan di salah satu padepokan di Banyuwangi. Memang sejak dulu, Banyuwangi dikenal sebagai daerah yang sangat kental dengan urusan magis, di mana magic-magikan dan orang-orang sakti bertebaran. Satrio, yang sedang mondok, otomatis harus terpisah dari orang tuanya. Suatu malam yang dingin, pihak pondok menerima kabar yang menghancurkan. Ayah Satrio meninggal dunia. Dihabisi oleh orang misterius karena dituduh dukun santet. Satrio syok dan tidak percaya. Ia tahu ayahnya adalah orang baik-baik. Tepat bersamaan dengan kabar buruk itu, listrik di seluruh padepokan padam total. Seperti kode eksekusi yang sudah menjadi ciri khas para ninja. Kegelapan mencekik, disusul suara teriakan histeris dan tangisan santri. Dari atap, terdengar suara dugdak-dugdak yang menandakan ada seseorang yang berlarian di atas genteng. Satrio dan teman sekamarnya yang dilanda ketakutan mengintip. Mereka melihat orang-orang berlarian panik. Mereka pun ikut histeris berlari menuju pintu keluar. Awalnya mereka mengira ada kebakaran, namun di luar pondok, pemandangan yang disaksikan Satrio adalah horor sesungguhnya. Ia melihat sekelompok orang berpakaian hitam. Para ninja sedang menyeret tubuh guru-guru mereka yang mengajar di padepokan itu. Guru-guru tersebut sudah lemas dan berlumuran darah. Salah satu yang ia ingat adalah Pak Rohim. Di depan para santri yang bergetar, seorang ninja mengacungkan pedangnya dan memenggal kepala Pak Rohim hingga terbelah. Pemandangan itu, meskipun sudah berlalu puluhan tahun, masih menghantui Satrio hingga kini, meninggalkan trauma yang mendalam. Dalam kepanikannya, Satrio berpikir, ini sudah tamat, semua orang di pondok ini pasti dihabisi. Namun, setelah menghabisi Pak Rohim, para ninja itu langsung menghilang. Mereka melompat naik ke atap dan lenyap dalam sekejap. Gerakan yang tidak mungkin dilakukan manusia normal. Tak lama kemudian, listrik menyala kembali. Di tengah cahaya yang kembali, terungkaplah pemandangan tragis.
3 guru lain tergeletak tak bernyawa dengan luka tebasan. Dan yang paling mengerikan, mereka semua memiliki tanda X di tubuhnya, serta tulisan Dukun Biadab yang disayat menggunakan pedang. Yang lebih mencemaskan, Pak Kiai, guru besar dan pemilik pondok, menghilang total, diduga diculik oleh komplotan ninja tersebut. Perang gaib. Ketika ilmu bertemu kebijakan Satrio, sebagai penduduk asli Banyuwangi, tahu betul bahwa praktik ilmu hitam di sana memang sangat kental. Ia mengaku sering melihat 2 bola api saling berterbangan di malam hari, berbalas-balasan dari satu atap rumah ke rumah lainnya. Itu adalah perang ilmu gaib atau kiriman santet yang saling ditangkal. Ia juga menyaksikan ritual mistis, termasuk penyebaran pejebluk, wabah atau penyakit misterius yang menelan banyak korban. Jadi, ia tahu membedakan mana dukun sungguhan dan mana yang bukan. Dan ayahnya jelas-jelas bukan dukun. Melihat banyaknya korban tak bersalah, Bupati Banyuwangi pada saat itu mengambil langkah dengan mengedarkan perintah kepada seluruh perangkat desa untuk mendata orang-orang yang dianggap memiliki kesaktian atau kekuatan magis, baik itu ilmu hitam maupun ilmu putih, agar mereka bisa mendapatkan perlindungan dari aparat. Intinya, mereka dianggap memiliki hak hidup yang sama dan harus dilindungi dari pembantaian. Namun, kebijakan ini berbalik menjadi bencana. Daftar nama orang-orang sakti tersebut yang seharusnya menjadi dokumen perlindungan justru bocor ke tangan para ninja. Ibarat data pribadi kita yang bocor dan disalahgunakan di Banyuwangi, data itu menjadi daftar target yang sah. Alih-alih mendapatkan perlindungan ekstra, orang-orang dalam daftar itu habis dieksekusi, bahkan beberapa ditemukan digantung di pohon-pohon. Masyarakat pun menjadi semakin pesimis dan curiga bahwa pengumpulan data itu memang disengaja untuk mempermudah pekerjaan para ninja. Sudah tidak ada lagi yang bisa dipercaya, baik itu aparat maupun pemerintah. Maka, warga sendirilah yang mengambil alih. Mereka melakukan swadaya poskamling mandiri, dan bahkan Pondok Satrio pun mengadakan ekstrakurikuler ilmu bela diri tambahan. Namun, meskipun setiap desa berjaga setiap malam, komplotan ninja terus beroperasi. Metode mereka bahkan semakin gila. Bukan cuma senjata tajam, mereka juga mulai meracuni air sumur, menyebabkan semakin banyak orang tak bersalah menjadi korban. Klimaks perang gaib, pondok yang ternoda. Kekejaman ini mencapai titik di mana para dukun ilmu putih yang masih hidup akhirnya bersatu untuk memberikan perlawanan. Situasi Banyuwangi pun semakin parah, berubah menjadi medan perang fisik sekaligus gaib. Di malam hari, warga sering mendengar dentuman-dentuman misterius yang sangat keras. Namun, ketika dicek esok paginya, tidak ada satupun kerusakan atau bekas ledakan. Ini adalah perang mistis yang melibatkan kirim-kiriman ilmu gaib. Yang paling memprihatinkan, beberapa oknum pondok yang seharusnya menjadi tempat belajar agama juga mulai menyimpang dan terlibat dalam perang gaib ini demi membela diri. Di malam-malam tertentu, hawa di pondok terasa berbeda. Bukan lagi adem ayem, melainkan gerah dan tercium aroma menyan di mana-mana. Inilah yang mungkin menjelaskan insiden mengerikan yang menimpa salah satu pengurus pondok bernama Bu Yeti. Saat Bu Yeti dan pengurus lain sedang menyiapkan makan malam di dapur, tiba-tiba Bu Yeti kesurupan. Wajahnya pucat, urat-urat di wajahnya menonjol, dan ia nyaris menyerang salah satu guru. Kemudian, ia kabur dengan cara yang tidak masuk akal. Ia merangkak di langit-langit seperti cicak, lalu melompat keluar jendela. Seorang guru bernama Pak Samir mencoba melantunkan doa pengusiran. Namun, makhluk di dalam tubuh Bu Yeti menjawab dengan sebuah kalimat pedih yang menusuk. "Piye cara mengusir setan? Nyen kon bolonan karo setan? Bagaimana caramu mengusir setan kalau kamu berteman dengan setan?" Kata-kata ini seolah mengonfirmasi bahwa pondok tersebut dalam upaya pertahanannya sudah menyimpang dan menggunakan cara-cara yang dilarang agama. Doa pun tidak mempan, dan Bu Yeti menghilang ke dalam hutan. Akhir yang misterius. Setelah perang ilmu gaib memuncak, suatu hal aneh terjadi. Tiba-tiba, di wilayah Banyuwangi, mulai bermunculan orang-orang gila baru. Penting untuk dicatat, orang-orang gila ini pendatang, bukan warga asli sana. Dari sinilah muncul dugaan populer. Orang-orang gila pendatang ini adalah para ninja yang kalah dalam adu ilmu gaib melawan dukun setempat. Ilmu kebal mereka patah dan efeknya mereka menjadi gila. Secara bertahap, pergerakan ninja mulai berhenti total.
Bersamaan dengan itu, orang-orang gila tadi juga pelan-pelan menghilang. Tidak diketahui kemana perginya. Mereka lenyap secepat mereka muncul. Warga setempat pun kembali bertanya-tanya. Jangan-jangan ninja dan bahkan orang-orang gila yang kemarin itu memang gaib semua. Kok bisa hilangnya secepat ini? Akhirnya, situasi Banyuwangi mulai kondusif. Dan dalam keajaiban, Pak Kiai dan Bu Yeti ditemukan kembali. Pak Kiai ditemukan dalam kondisi terikat di pohon bersama korban lain yang gagal dieksekusi dalam kondisi kritis. Sementara Bu Yeti ditemukan di tengah hutan, diduga sudah sadar dari kerasukannya. Hingga hari ini, Pak Satrio dan banyak warga Banyuwangi yang menyaksikan langsung tragedi ini tetap berkeyakinan bahwa ninja itu bukan sekadar manusia biasa. Gerakan mereka, kemampuan melompat mereka, dan kemunculan menghilangnya mereka terlalu tidak wajar. Maka, sahabat satu pesan, misteri ini tetap menjadi misteri. Siapa sebetulnya para ninja itu? Apakah mereka agen pemerintah yang sangat terlatih? Apakah mereka perkumpulan dukun putih yang menjadi vigilante? Atau justru mereka adalah makhluk halus yang beroperasi di tengah kekacauan manusia? Jawabannya masih menggantung di udara. Kasus ini begitu fenomenal hingga diabadikan dalam film dokumenter dari Kellanara Studio, dan bahkan akan dibuatkan film layar lebar berjudul Pembantaian Dukun Santet yang dijadwalkan tayang di bioskop. Kita hanya bisa berharap, mungkin di akhir film tersebut, kita bisa mendapatkan penjelasan atau hipotesis yang lebih memuaskan tentang siapa dalang di balik tragedi berdarah ini. Sahabat satu pesan, kisah teror ninja Banyuwangi 19 Maret 98 ini adalah pengingat betapa rentannya kita ketika dihadapkan pada kekacauan, fitnah, dan intervensi kekuatan gelap. Ini adalah salah satu chapter paling mengerikan yang masih diselimuti misteri di sejarah Indonesia. Kalau kalian ingin kita menyelami lebih dalam dan membongkar lebih banyak kisah-kisah tersembunyi, terlupakan, dan penuh drama dengan misteri tingkat tinggi seperti tragedi ini, maka ada janji yang harus kalian penuhi. Untuk membantu channel ini terus menyelam ke dalam misteri-misteri gelap dan menakutkan, pastikan kalian like di bawah ini. Jangan lupa tinggalkan komentar dengan teori kalian sendiri mengenai siapa ninja Banyuwangi sesungguhnya. Dan yang paling penting, subscribe sekarang juga, nyalakan notifikasi, agar kalian tidak pernah ketinggalan ketika kita menepati janji untuk menghadirkan cerita yang lebih menarik, lebih mencekam, dan lebih penuh teka-teki. Sampai jumpa lagi di ruang cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah takut. Ceritakan padaku, karena kamu teman ceritaku.